Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukra syakirin wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammad kama sallallahu malaikati alaihi. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita haturkan. Kesempatan ini kita akan bahas tema yang sangat penting dalam agama kita, yaitu as-sirah nabawiyah. Poin ini atau bahasan ini akan berkisar membahas banyak sekali yang berhubungan tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, proses turunnya Al-Quran, proses penyebutan hadis-hadis Nabi SAW, pengenalan dan mengetahui ciri-ciri orang-orang munafik dan orang kafir, serta yang paling puncaknya adalah mengenal kebenaran agama Islam itu sendiri. Sebelumnya saya mulai dengan sirah. Sirah itu artinya sejarah atau perjalanan. Bisa dikatakan sirah itu perjalanan hidup atau perjalanan dilakukan oleh seseorang di malam hari, seperti kejadian Isra dan Mi'raj. Isra itu diambil sama, jadi perjalanan, tapi lebih terfokus kalau Isra malam jalan hari, jalan di malam hari. Kemudian kalau sirah lebih fokus kepada perjalanan hidup. Kemudian kalau kita kuatkan dengan alif lam dikatakan as-sirah, berarti perjalanan hidup tertentu yang dimaksudkan, ada target. Makanya sebagian ulama mengatakan disebutkan dengan as-sirah. Kalau sirah saja berarti masih belum jelas. Berarti ada perjalanan hidup tertentu yang dimaksudkan. Sebagian lagi mengatakan tidak menggunakan alif lam, sirah saja, karena ada penguatan setelahnya an-nabawiyah. Nabawiyah diambil dari kata-kata naba, berita, atau nabi itu pembawa berita. Nabawiyah berarti kenabian, jadi sejarah hidup kenabian. Lalu pakai alif lam An-Nabawiyah berarti ada nabi khusus yang dimaksudkan oleh bahasan ini. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sedang membahas sejarah orang yang paling sempurna di muka bumi ini, seorang raja yang sempurna, seorang nabi yang sempurna, seorang laki-laki yang sempurna secara umum, seorang ayah yang sempurna, suami yang sempurna, pemimpin negara yang sempurna, pedagang yang sempurna, semuanya. Sampai ulama mengatakan tidak ada kekurangan dari sisi kehidupan Nabi Muhammad SAW karena hampir semuanya beliau kerjakan dengan sempurna. Pada saat beliau menjadi pedagang, beliau menjadi pedagang yang baik, jujur, amanah, profesional, punya keuntungan yang banyak, tidak menzalimi orang lain. Pada saat beliau menjadi pemimpin negara, beliau menjadi pemimpin yang baik, raja yang adil. Beliau menjadi nabi, beliau nabi penutup, nabi yang diutus untuk seluruh alam semesta, bukan hanya sekedar nabi untuk kaumnya, sebagaimana nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua nabi-nabi sebelum beliau diutus khusus untuk kaumnya, makanya beliau mengatakan, seluruh nabi-nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya dan aku diutus untuk seluruh manusia. Jadi memang berbeda. Beliau lebih sempurna daripada nabi-nabi yang lain. Pada saat beliau menjadi seorang suami, beliau juga sempurna. Sebagaimana akan kita jelaskan, karena salah satu poin-poin yang sangat penting dipelajari dari sirah adalah mengenal pribadi Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau pada saat menjadi ayah juga menjadi ayah yang tauladan, sempurna. Jadi hampir semuanya sisi kehidupan yang dibutuhkan dan dilalui oleh manusia di muka bumi ini dilalui oleh Nabi Muhammad SAW dengan sempurna. Dan ada hikmah yang paling besar. Kenapa diutusnya Nabi Muhammad SAW atau nabi-nabi sebelum beliau juga termasuk dari kalangan manusia. Kenapa bukan malaikat yang Allah turunkan dari langit sehingga bisa menjadi rasul? Ini Allah jelaskan dalam Al-Quran. Kalau seandainya di muka bumi ada malaikat-malaikat yang berjalan, maka kami akan utus juga rasul untuk mereka para malaikat. Tapi diutusnya manusia
dari kalangan kita, tapi memang sempurna, gunanya untuk bisa dicontohi. Jadi Nabi Muhammad SAW seperti kita. Beliau juga lahir dari rahim seorang ibu, melalui masa anak-anak, beliau remaja, beliau menikah, kemudian beliau menjadi ayah, beliau tua, lalu beliau meninggal. Beliau juga sakit, beliau juga sedih, beliau juga senang. Jadi itu kita pelajari semua. Dan ini poin penting dari sisi agama. Jadi bukan hanya mempelajari tentang hukum-hukum halal haram saja, tapi mempelajari siapa yang membawa hukum-hukum tersebut, bagaimana kehidupan mereka. Nabi SAW tidak setiap hari kegiatannya di sejadah saja duduk sholat. Tapi ada kegiatan seperti kita. Beliau makan, beliau minum, beliau tidur, beliau capek, beliau marah, beliau sedih, beliau senang, gitu kan? Beliau juga menikah, beliau punya anak, beliau punya masalah-masalah yang sedang dihadapin. Dan semua itu gunanya untuk kita pelajari, supaya kita jadikan beliau sebagai suri tauladan. Itu manfaat utama kenapa diutusnya dari kalangan manusia. Baik, dalam pembukaan pelajaran Sirah Nabawiyah ini, kita akan masuk di pertemuan pertama tentang masalah manfaat mempelajari sirah. Apa sih gunanya Bapak Ibu hadir di kelas sirah ini, kemudian belajar? Paling sedikit ada 6 poin yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, dan ini yang paling induk daripada manfaat mempelajari sirah adalah ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal lebih dalam siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi apa? Dari sisi khalqiyah, ciptaan fisik beliau. Bagaimana sih fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Warna kulitnya, rambutnya, ya, bentuk tubuhnya, semua dipelajari dalam sirah. Gunanya, salah satu gunanya adalah agar kita mengenal beliau walaupun tidak sempat melihat atau hadir bersama beliau. Juga dari sisi lain, Nabi SAW bersabda, siapa yang melihatku dalam mimpinya maka berarti dia melihatku dan syaitan tidak akan menjelma menyerupaiku. Berarti memang mengenal fisik Nabi SAW perlu dalam Islam. Dan itu diketahui dari sirah. Kemudian dari sisi khuluqiyah, sisi akhlaknya beliau, perilaku sehari-hari dengan istrinya, dengan anaknya, dengan tetangganya, dengan sesama kaum muslimin, sahabat yang datang mengeluh pada saat punya masalah, bagaimana beliau pecahkan, kemudian menghadapi orang-orang kafir, dalam berdagang, bertetangga, berpolitik, ya, sampai berperang di medan perang, semua itu dijelaskan dalam sirah. Bagaimana kehidupan beliau? Kemudian juga dari sisi syakhsiyah, kepribadian Nabi Muhammad SAW. Bagaimana pribadi beliau? Sehingga dicontohi oleh semua ayah, semua anak, semua ya, suami, semua pemimpin. Kemudian siapa yang mendampingi beliau dari istri-istrinya juga menjadi suri tauladan bagi semua wanita muslimah. Bagaimana mereka menjadi istri, bagaimana mereka menjadi pendamping, bagaimana mereka menjadi ibu, dan seterusnya. Kemudian juga dari sisi hayat az-zawjiyah, kehidupan beliau berumah tangga, bagaimana beliau membangun tatanan rumah tangga, bagaimana beliau berlaku adil, bagaimana beliau menaungi dan mendidik istrinya, anak-anaknya, semua juga menjadi suri tauladan, dan itu dipelajari dari sirah. Karena kalau kita belajar hadis, kita akan temukan hadis itu lebih banyak berbicara masalah hukum, kan gitu. Artinya banyak orang pelajari hadis, hadis semua membahas, termasuk sirah yang diambil daripada materi tentu silsilah hadis ya. Jadi sanad-sanad hadis yang digabungkan. Tapi sirahnya lebih banyak bicara tentang bagaimana kehidupan sehari-hari sih. Ya. Kehidupan sehari-hari ini yang perlu. Apakah Nabi SAW tadi saya bilang contohnya 24 jam di sejadah? Enggak. Beliau bergerak, beliau makan, beliau tidur, beliau marah, beliau senang, gitu kan. Semua itu ada dalam kehidupan beliau. Berarti normal-normal saja kalau kita lalui. Tapi kita butuh menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Bagaimana pada saat marah, bagaimana pada saat senang. Ya. Itu semua dipelajari. Bukankah Nabi Muhammad SAW itu pada saat senang beliau sujud syukur? Misalnya sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, Nabi SAW setiap menerima berita gembira beliau langsung sujud syukur.
Kemudian pada saat beliau menghadapi musibah seperti apa? Beliau menghadapi masalah-masalah dalam rumah tangganya, gitu kan? Bagaimana beliau mengontrol atau menyelesaikan permasalahan dengan sangat baik. Tidak dengan emosional, tapi dengan kedewasaan dan kebijaksanaan. Waktu Aisyah cemburu dengan Sofia, ya karena memberikan kurma pada saat waktunya untuk Aisyah, maka Aisyah sempat menepis piring yang dikasih hadiah oleh Sofia karena dikasih kurma. Merasa Aisyah mengatakan, kenapa harus ya waktu saya diganggu? Bahasanya Aisyah begitu. Lalu dia memukul piring tersebut sehingga berantakan kurmanya. Bagaimana cara Nabi SAW sebagai suami memecahkan kasus ini? Beliau tidak marah dengan Aisyah. Beliau diam saja, lalu beliau berkata kepada pembantunya Sofia yang membawa kurma itu, mengatakan, pungutlah kurma-kurma ini karena ibumu sedang cemburu. Begitu saja selesai. Jadi nggak butuh dibalas dengan marah ataupun dengan emosional. Setelah itu Aisyah malu sendiri, tidak jadi marah gitu kan? Contohnya Nabi SAW bagaimana mendidik dalam rumah tangganya. Nanti akan kita lebih banyak memberikan contoh-contoh masalah ini. Kemudian masalah ijtimaiyah, kehidupan sosial. Bagaimana beliau hidup bersosialisasi dengan masyarakat. Ya. Bagaimana beliau selesai sholat bertanya siapa di antara sahabat yang tidak hadir. Kalau ada yang sakit dijenguk, ada yang meninggal takziah, hadiri jenazahnya. Gitu kan? Ada yang lagi bepergian ditanya kapan pulang, siapa yang naungi keluarganya, gitu kan? Nabi SAW peduli secara sosial. Nggak ada masyarakat Madinah yang tidak Nabi SAW tahu keadaannya, semua diketahui sebagai seorang pemimpin yang luar biasa gitu. Kemudian secara iktisadiyah, ekonomi, bagaimana beliau mengatur ekonominya, pengeluaran masuknya dana di rumah tangga beliau untuk negara, kan gitu. Bagaimana beliau membagi zakat, bagaimana beliau membagi sedekah, bagaimana beliau mengatur dan membagi ghanimah, harta rampasan perang, gitu kan? Itu semua teratur rapi dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita akan dapatkan nanti di sirah, gitu kan? Kemudian juga dari sisi sia-sia atau siasa, sia-sia artinya sia-sia ini siasa politik. Bagaimana beliau membangun sebuah negara Islam di Madinah, gitu kan? Bagaimana beliau memimpin, mengatur masalah-masalah yang sedang dihadapi di masyarakat. Bagaimana beliau mempertahankan Madinah menjadi basis pusat ya negara Islam, dan terus beliau ekspansi, melebarkan sayap Islam ini kemana-mana, termasuk kota-kota terdekat seperti kota Mekah dan beberapa kota-kota yang lain. Dan tujuan semua itu adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dan mencontohi beliau. Itu tujuannya. Jadi kita harus tahu juga Allah ingin kita sadar bahwasanya sebagaimana kita manusia punya kekurangan. Nah, Nabi yang saya utus untuk kalian contoh ini juga sama dengan kalian. Tinggal diciplak saja. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan buat kalian. Semuanya dari bangun tidur sampai tidur lagi, ikutin saja. Ciplak saja cara makannya, cara berpakaian, cara bergaul, cara berpolitik, cara berekonomi, semua ikutin. Apapun yang kita ingin lakukan, maka tanya bagaimana Nabi Muhammad SAW lakukan, karena beliau lakukan semuanya. Aktivitas dalam rumah, aktivitas di luar rumah, semua itu kita contohi. Suri tauladan, ikutin semuanya. Bahkan sahabat ridwanullah alaihim itu selalu memperhatikan Nabi jalan bagaimana, Nabi pakai baju apa, bagaimana sisiran rambutnya. Lalu sahabat mencontohi itu semua. Ya, sebagai bentuk tauladan, karena Allah yang menyuruhkan, itu bentuk ibadah. Itu adalah bentuk ibadah. Jadi semua itu untuk dicontohi apa yang beliau lakukan. Dan ini khusus kata Allah SWT, liman kana yarjullah, siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah hari kiamat, ya, kemudian mendapatkan apa yang Allah janjikan dari surga dan pahala yang besar hari kiamat, dan juga ingin berzikir dengan Allah, zikir yang banyak. Ini ingin lebih banyak mengetahui tentang Allah, belajar tentang ilmu berhubungan dengan Allah, maka dia menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladannya. Bayangkan aja kalau ada seorang teman kita, orangnya bijaksana, orangnya mungkin dari sisi ekonomi bagus, sisi pendidikan bagus, gitu kan, secara fisik bagus. Lalu kita merasa bangga karena mencontohi dia. Ya, mungkin cara dia
memimpin rumah tangga kalau seorang suami bagus misalnya, mendidik anak-anaknya dimasukkan di sekolah yang bagus, dia bagaimana menuntun istrinya, membina, mendidik itu bagus. Kemudian dia mengatur tatanan rumahnya, kemudian tempat kerjanya, semuanya rapi, waktunya on time. Maka kita merasa nyaman kalau mengikuti mencontoh orang-orang begini daripada orang yang serabutan, tidak jelas, tidak ada pengaturan waktunya, kan gitu, tidak tahu apa yang dia lakukan. Sebentar janjian di sini, janjian di sana, tidak tepat waktu. Nggak ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai suri tauladan. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan pelajaran besar kepada kita dari sirah beliau, dari sejarah beliau. Makanya ulama mengatakan mempelajari sirah itu adalah luar biasa. Itu akan menjadikan kita menjadi seperti Rasulullah SAW. Itu kan menjadi seperti beliau benar-benar dicontohi dalam kehidupan kita keseharian. Baik, kita akan masuk di sini poin pertama dulu saya rincikan. Jadi ada 6 poin. Poin pertama adalah mengenal Nabi SAW dari semua sudutnya tadi. Fisiknya, akhlaknya, kepribadiannya, kehidupan berumah tangganya, kehidupan sosialnya, kehidupan ekonomi, kehidupan politik. Ya, tujuannya untuk diciplak, gitu kan? Nanti kita masih akan rincikan poin ini. Kemudian poin kedua adalah mengenal atau ma'rifatus sahabah khassatan al-mubasyirin bil jannah. Dengan belajar sirah kita lebih mengenal sahabat-sahabat Nabi. Dan terutama 10 orang yang dijamin masuk surga. Kita akan tanya nanti dari sirah, kita akan tahu Abu Bakar adalah seorang sahabat, mertua Nabi, tapi manusia seperti kita, biasa. Beliau juga makan, beliau minum, beliau tidur, tapi beliau dapat jaminan surga. Semestinya jangan cuma dikenang. Jangan cuma bilang, oh ya Abu Bakar jamin surga ya, sudah selesai. Enggak, cari tahu apa penyebabnya, apa yang dia kerjakan keseharian. Nanti akan kita berikan contoh-contoh dalam masalah ini, dan itu didapatkan dari sirah Nabi, gitu kan, dari sejarah Nabi, karena mereka hidup bersama Nabi SAW. Pada saat mereka punya masalah langsung menghadap kepada Nabi SAW. Kemudian kisah Umar, kisah Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf, sahabat-sahabat yang masuk surga semua. Kenapa mereka yang masuk surga? Kita contohin. Dan bukan mustahil kata ulama orang yang mengikuti mereka bisa seperti mereka, kan gitu. Nanti kita berikan contoh-contoh juga. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui atau ma'rifat sabab nuzul. Mempelajari sirah itu kita akan lebih banyak mengetahui tentang sebab turunnya ayat. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran itu yang turun karena sebab terjadi, kan gitu. Misal ada sahabat lagi masalah dalam rumah tangganya, lalu bertanya kepada Nabi SAW. Nabi SAW mendapatkan wahyu dari langit, turunlah ayat perceraian, ribut dalam rumah tangga, atau masalah anak, hak asuh anak atau anaknya diasuh. Kemudian kehidupan rumah tangga yang ideal. Jadi dijelaskan. Turun. Ada kasus terjadi peperangan misalnya. Maka Allah SWT turunkan firman-Nya. Dan sebabnya kenapa peperangan yang terjadi antara Nabi SAW dengan orang-orang kafir. Maka berarti kita akan lebih faham. Pada saat baca ayat saja dengan terjemahannya. Ada ayat yang bisa langsung difahami. Ada ayat yang tidak bisa. Memang harus mengetahui sebab nuzulnya. Sebab turunnya. Jadi sebab turun itu akan menjelaskan kepada kita apa maksud tujuan daripada ayat itu. Nanti akan kita berikan contoh juga masalah ini. Kemudian yang keempat adalah sababul wurud, ma'rifatu sababul wurudul hadits. Sebab kita mengetahui, ya, atau kita mengetahui dari sirah sebab disebutkannya hadis. Sababul wurud namanya. Nanti kita juga berikan contoh-contoh, ya, bahwasanya ada hadis-hadis Nabi itu ada sebabnya Nabi sebutin. Nah sebabnya ini kalau kita tahu, kita akan hubungkan dengan kehidupan kita, realita kehidupan kita sehari-hari. Maka kita lebih paham apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dan hukum itu. Kemudian yang kelima adalah ma'rifatul munafiqin wal kuffar. Ini saya gabungkan aja. Mengetahui ciri-ciri gitu kan, dan sifat-sifat karakter orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Jadi kita nggak boleh sembarangan memunafikkan orang gitu kan, atau mengkafirkan orang. Tetapi kita melihat bagaimana Nabi SAW menyebutkan atau mencap seorang itu munafik atau seorang itu kafir. Sehingga apa yang sering terjadi sekarang, banyak kelompok-kelompok yang mengaku dirinya Islam tapi sembarang saja mengkafirkan orang. Ini keliru. Ya, tidak mencontohi Nabi SAW. Kemudian yang keenam adalah ma'rifatu dinil haqqil Islam wal izzatu bihi. Kita mengenal agama Islam ini dari sirah. Karena sirah itu menyebutkan sejarah dari sebelum Nabi Muhammad SAW lahir sampai Nabi mati. Berarti kan proses Islam diperkenalkan di situ semua. Nanti kita akan tahu tuh
prosesi turun-turunnya hukum, gitu kan? Ada ayat-ayat atau surah-surah yang turun di Mekah namanya Makkiyah, ada yang turun di Madinah namanya Madaniyah. Apa isi-isinya? Nah, nanti kita akan lebih tahu dan akhirnya kita sampai pada titik karena kita ikutin dari awal Islam itu diturunkan atau diajarkan sampai Nabi SAW meninggal dan sempurna. Berarti kita akan lebih paham nanti tentang kebenaran Islam dan kita lebih bangga dengan itu nanti. Kita akan lebih kokoh bisa berpegang pada agama ini karena mempelajari sirah tadi. Ini 6 poinnya, maka kita akan rincikan satu persatu. Poin pertama adalah mengetahui Nabi SAW, mengenal Nabi SAW dari sisi khalqiyah.